فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kitab atau terjemahan dari kitab Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati As-Sa'idah, yaitu wasilah-wasilah yang bermanfaat menuju kehidupan yang berbahagia. Kehidupan yang bahagia. Atau diterjemahkan dari judulnya 8 nasihat berharga meraih hidup bahagia. Yang kita akan memulai dari halaman 17 insyaallah ta'ala, yaitu masalah al-ihsan ilal makhluqin, yaitu berbuat baik kepada makhluk. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, yang maknanya di antara faktor-faktor yang dapat menghilangkan kesedihan, musibah, dan keguncangan hati adalah berbuat baik kepada sesama makhluk. Jadi di antara obat kesedihan adalah berbuat ihsan. Di antara penawar musibah adalah memberikan hasanah, ya, kebaikan. Dan obat keguncangan hati agar tenangnya ia adalah berbuat bakti. Nah, itu dilakukan kepada sesama makhluk, terutama kepada sesama muslim, melalui perkataan, perbuatan, dan berbagai macam amalan baik lainnya. Jadi dengan perkataan ini termasuk perbuatan baik. Ya, begitu pula dengan perbuatan. Dan ini lebih luas lagi dibandingkan perkataan, mencakup sedekah terutama. Ya. Ketika sedih, sedekah. Dapat musibah, sedekah. Hati lagi gundah, goncang, sedekah. Itu di antara obatnya yang tidak disadari oleh banyak dari manusia. Terutama sekali orang-orang yang tidak mengkiblatkan kalbunya ke hari akhir. Atau sebelumnya, orang yang tidak
mengkiblatkan qalbunya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka bagi banyak orang sedekah itu adalah beban. Padahal sedekah adalah peringan musibah. Sedekah itu memadamkan kemarahan Ar-Rahman. Sehingga barang siapa yang merahmati siapa yang di kolong langit, maka yang di atas langit akan merahmatinya. Dan siapa yang Allah Ta'ala rahmati, maka dia akan mendapatkan ketenangan. Musibah pun akan hilang. Dan juga kesedihan akan berlalu. Kesedihan akan hilang dan musibah akan berlalu. Itu diantara efek dari sedekah. Atau amalan baik lainnya. Amalan baik lainnya. Kalau dia tidak bisa menafkahkan atau bersedekah, maka dia masih punya tenaga untuk disumbangkan. Tenaga untuk disumbangkan. Walaupun dia lagi sedih misalnya, ada ibu-ibu lagi berjalan, membawa barang belian dia dari pasar. Kemudian dia bawa, bisa saya bantu bu? Ya, untuk meringankan bebannya, bisa. Ini berupa ihsan. Ya, jadi betapa obat kesedihan adalah ihsan. Ya, ini banyak tidak disadari oleh kebanyakan insan. Kemudian dikatakan di sini Allah akan menolak kesedihan dan musibah dari orang saleh dan dari orang jahat sesuai dengan perbuatan baik yang dilakukannya. Ya, Allah akan menolak kesedihan atau menolak musibah, menghilangkan musibah dan kesedihan dari kalbu orang yang saleh. Bahkan juga Allah Ta'ala akan menolak atau menghindarkan kesedihan dan musibah dari kalbu orang yang jahat. Itu semua sesuai dengan perbuatan baik yang dilakukan orang-orang ini. Ada kalanya orang jahat ketika dia sedang sedih atau kena musibah, tiba-tibanya dia berubah menjadi orang baik sementara. Maka Allah hilangkan balaknya, Allah hilangkan gundah gulananya. Ya, dengan sebab apa? Pertama rahmat Allah, kemudian kebaikan yang dilakukan oleh orang ini. Ya, karena berbuat ihsan. Tapi apa bedanya? Apa bedanya efek perbuatan ihsannya orang beriman dengan efek perbuatan ihsannya orang jahat? Ya, ada perbedaan. Ada perbedaan efek. Dikatakan oleh Syekh hanya saja bagi seorang mukmin akan mendapatkan porsi yang lebih sempurna. Bagi seorang mukmin akan mendapatkan porsi efek kebaikan Allah yang sempurna dibandingkan terhadap orang yang tidak beriman atau orang yang fajir atau fasik atau jahat. Yang membedakan seorang mukmin dari selain mukmin adalah bahwa kebaikan yang dia lakukan didorong oleh keikhlasan dan harapan mendapatkan pahala dari Allah. Ini bedanya. Ya. Ini yang perbedaannya. Orang beriman berbuat ihsan. Orang jahat berbuat ihsan. Sama-sama ini orang beriman, dia lagi sedih, orang jahat juga lagi sedih. Dan sama-sama sedang melakukan perbuatan ihsan, perbuatan baik kepada sesama makhluk. Namun ada perbedaan. Di antaranya yang pertama, kebaikan yang dilakukan oleh orang mukmin ini didorong oleh apa? Ikhlas dan roja. Ikhlas dan roja, tulus, ikhlas dan juga harapan. Harapan apa?
mendapatkan ganjaran dari Allah. Ini orang beriman ketika sedih dia tetap berbuat ihsan dengan adanya dasar atau dorongan apa? Keikhlasan qalbunya dan juga harapan kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak beriman atau orang yang fajir dengan keimanan yang rendah? Iya, dia berbuat ihsan ketika lagi sedih. Tetapi tingkat keikhlasannya minim, jazakallahu khair. Tingkat keikhlasannya minim. Dan juga itu umumnya begitu, walaupun secara individual mungkin kadang-kadang ada yang sangat baik ya. Dan juga harapan dia kurang. Karena kefajirannya, efek dari busuknya kalbunya, atau efek dari kekufurannya, maka harapannya itu sangat minim, kurang. Itu bedanya dengan orang beriman. Maka lihat kita nih, ketika sedang dilanda musibah atau dirundung kesedihan, lalu tergerak untuk berbuat ihsan, maka cek keikhlasan. Ikhlas atau enggak? Atau cuma ngapin dunia? Dan juga cek harapannya. Harapan utamanya itu ridha Allah atau sebatas efek duniawi? Kesedihan beragam. Ada kalanya kesedihan karena luput atau kehilangan akan salah satu bagian dari dunianya. Dan itu keniscayaan. Namanya dunia pasti akan hilang. Serpihan demi serpihannya. Kemudian sedih. Lalu kemudian berbuat ihsan. Maka cek ikhlas atau enggak itu. Kemudian harapannya itu memang mencari ridha Allah dan surganya, atau sebatas beramal ini murni karena pengen gantinya di dunia ini. Dan tidak ada keinginan ganjaran di akhirat. Maka kata Allah Azza wa Jalla, "Man kana yuridu thawabad dunya fa 'indallahi thawabud dunya wal akhirah." Barang siapa yang menginginkan ganjaran dunia, maka sesungguhnya Allah memiliki ganjaran dunia dan akhirat. Maka carinya apa? Carinya wajah Allah aja. Carinya ridha Allah. Mencari ridha Allah maka dijamin dunianya dan diselamatkan akhiratnya. Ini orang beriman nih kayak gini. Dia mendapatkan dua keuntungan. Dua laba. Ribah duniawi dan ribah ukhrawi. Keuntungan duniawi dan keuntungan ukhrawi. Dan keuntungan duniawi yang Allah berikan kepada orang mukmin ini, insya Allah tidak akan memperdayanya, insya Allah kalau dia ikhlas. Sedangkan seringkali keuntungan dunia yang Allah titipkan kepada orang fajir atau fasik atau kafir, itu membuatnya semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla. Maka ingatlah kisah-kisah orang-orang terdahulu yang mendustakan para nabi dan rasul. Wa Qarun wa Fir'aun wa Haman. Qarun, Fir'aun, Haman. Qarun memiliki kekuasaan dari segi harta. Fir'aun dari segi jabatan dan juga pasukan, kerajaan. Haman dari segi jabatan, otoritas. Namun kesemuanya itu binasa. Dan penyebab binasanya adalah keterpedayaan mereka dengan apa yang Allah titipkan pada mereka. Maka ketika kita berbuat ihsan kepada makhluk, di antaranya sedekah, coba cek niat, ikhlas atau enggak. Kemudian cek lagi harapannya. Arah harapannya kemana? Apakah untuk Allah Azza wa Jalla murni, atau untuk Allah Azza wa Jalla dan juga boleh mengharapkan adanya imbalan duniawi dari Allah Azza wa Jalla. Boleh, tetapi itu tidak boleh menjadi niatan dominan atau harapan dominan. Atau jangan-jangan justru itu menjadi harapan dominan, yaitu keuntungan duniawi belaka. Maka ini yang berbahaya, ini berarti belum sampai derajat keikhlasan.
belum sampai derajat iman yang sempurna. Ini yang pertama dari perbedaan efek atau perbedaan bagaimana perbuatan ihsan orang beriman ketika dilanda musibah atau dirundung kesedihan dibandingkan dengan selain orang beriman dari kalangan kafir ataupun dari kalangan fajir. Fajir ini punya iman tetapi dia fajir, fasik. Tapi kemudian dan hal itu memudahkan baginya untuk mendapatkan kebaikan yang dia inginkan. Ini perbedaan kedua. Orang beriman yang berbuat ihsan ketika lagi sedih atau kena musibah, ketahuilah perbuatan ihsan tersebut karena dilandasi keikhlasan dan harapan kepada Allah, ketahuilah itu memudahkan dia mendapatkan kebaikan yang selama ini dia inginkan. Iya. Allah mudahkan dengan cara yang Allah Ta'ala ridai. Dan ketahuilah ketika disebut Allah Ta'ala memudahkan sesuatu, kemudahan tersebut tidak diatur oleh logika, tidak diatur oleh rencana manusia, dan tidak diatur oleh prediksi manusiawi. Tetapi kemudahan itu, kalau Allah memudahkan, maka kadang logika itu tidak masuk ke dalamnya. Atau bagi sebagian manusia itu bukan kemudahan, tapi bagi Allah itu adalah kemudahan. Maka ketahuilah bahwasanya kemudahan ketika sesuatu itu telah Allah jadikan dan Allah mudahkan, itulah yang terbaik buat dia. Walaupun sebelumnya ada rintangan bertubi-tubi, ujian berzaman-zaman. Kata Allah Azza wa Jalla, "Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir." Maka bagaimana mungkin Allah tidak mengetahui siapa yang Allah ciptakan? Maksudnya Allah Ta'ala betul-betul detail mengetahui makhluknya, mengenal makhluknya, mengetahui maslahat buat makhluknya dan mafsadat buat makhluknya. Kebaikan dan keburukan buat makhluknya Allah Maha tahu rinciannya. Allah Maha tahu masa depan makhluknya. Wa huwal latiful khabir. Dan dia al-latif al-khabir. Al-latif Maha lembut kalau diterjemahkan di kita. Al-khabir Maha mengetahui secara detail. Tapi al-latif di sini kalau mau kita rinci lagi, nggak cukup dengan terjemahan Maha lembut. Karena apa? Lembutnya apa gitu loh. Ya. Maka di antara Maha lembut, latif, kemaha lembutan Allah Azza wa Jalla ada dua makna. Makna pertama yaitu Allah Ta'ala mengantarkan hamba kepada kebaikan yang diinginkannya dengan cara yang tidak disangka-sangka. Ini nomor pertama. Arti latif yang pertama. Arti maha lembut, kemaha lembutan Allah yaitu Allah Ta'ala mengantarkan hambanya kepada yang diinginkannya dari kebaikan dengan cara yang tidak disangka oleh hamba ini. Ya. Tadi malam misalnya ada sempat ngobrol sama seorang di antara ikhwah pengajian setelah kajian ya. Beliau menceritakan sesuatu yang ajaib. Ya. Ajaib bagi ana, enggak tahu ajaib bagi antum, mudah-mudahan insyaallah. Apa keajaibannya? Beliau menikah usia kalau enggak salah 31 tahun. Saya ingat anak, kalau enggak 31 32. Ya. Nah, selama 4 tahun sebelum pernikahan resmi, beliau itu telah muhawalah, berusaha mencari pasangan untuk 25 perempuan. 25 perempuan ikhwan. Selama 4 tahun. Dan itu beliau itu telah muter-muter Pulau Jawa. Dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sampai Jakarta udah dijabanin untuk mencari pasangan hidup dan selalu tertolak.
Iya. Jadi segalau-galaunya antum itu nggak ada apa-apanya dari saudara kita ini yang musibahnya 25 kali. Ya. Wallahi ini hak real. Ya. 25 kali. Sau tertolak, bahkan pernah suatu ketika udah jauh-jauh datang ke rumah calonnya untuk nazar dan ta'aruf. Ta'aruf ya. Sampai pintu gerbangnya. Dibuka. Apa kata akhwatnya? Maaf, mau ngapain ya mas ya? Ketika ngelihat dia, maksudnya ketika calonnya ini akhwatnya ngelihat dia, maaf mas, mau ngapain? Kan tadi udah WhatsApp. Kan kamu tahu saya datang jauh-jauh ke sini mau ngapain, kan saya udah ngabarin. Masih nanya, maaf. Saking apa? Mungkin ilfil dengan penampilannya atau dengan kodratnya gitu. Jauh-jauh ngiter itu. Itu gimana kalbunya itu? 4 tahun cuma, 4 tahun. Ya. Ketemu jodoh 1 kilo dari rumahnya. Dianterin sama tuh 1 kilo di rumahnya. Usia 31, 32, 31 lupa. Nah. Dan jodohnya usia 18 tahun. Itu hadiah dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Ya. Jadi ini orang-orang baik seperti ini cuma. Ini latif, Allah Maha Lembut. Allah akan mengantarkan seseorang pada kebaikan yang dicita-citakannya dari arah yang tidak dia sangka. Dan mungkin itulah yang terbaik. Insya Allah itulah yang terbaik daripada dia pilih yang 25 itu. Yang satu mungkin wewe, yang dua wowo, yang ketiga kunti, yang keempat mungkin makhluk lain, astral dan seterusnya, kita nggak tahu. Iya. Ditolak, ikhwan. Ya. Gitu. Lebih ajaib lagi juga ada satu ikhwan, masih muda dia, beliau ini. Masih muda dan sahib galau, suka galau dan rajin kesurupan. Ketemuannya kesurupan dia. Langsung kesurupan gitu, tapi nggak mau ngomong jinnya. Tapi alhamdulillah habis itu kemudian dibekam, hilang itu setannya. Masih bujang. Iya. Ternyata dia itu sudah pernah menawarkan diri sampai hitungannya udah 45 perempuan yang dia menawarkan diri padanya. Dan gagal semua, nggak bisa. 45. Coba, beda berapa dengan 25 ya kawan? Beda 20. Bedanya yang 25 ini udah ngider-ngider ke calon rumah-rumah calon. Tapi 45 ini tanya 45 itu antum udah temuin semua? Enggak, belum pernah. Dari mana tuh? Dari chatting, semua dari chatting. Nah, bahlul antum bahlul. Oke, kemudian udah yang ini mana? Coba yang tetapin. Nah, tetapin. Ya udah antum langsung cepat-cepat ke rumahnya. Nazar. Enggak usah. Ini langsung ke rumahnya. Iya. Langsung lihat nazar, ta'aruf, kenali keluarganya, bapaknya, walinya dan seterusnya lihat. Syukur-syukur kalau langsung nikah habis itu. Walaupun nggak mungkin ya. Akhirnya dengan beberapa kali pertemuan, setiap ketemu kajian anak fikih keluarga, bukan fikih keluarga, maksudnya di masjid, tapi temanya fikih keluarga, rutin. Selalu dia, setelah selesai kajian, selalu dia menghampiri anak. Ya, dan konsultasi, membeberkan segala kegalauannya. Yang dia nggak tahu kalau anak juga galau seperti dia. Dan kemudian anak kasih saran-saran, anak arahkan karena masih muda, alhamdulillah. Niatnya nikah mulia sekali, masya Allah. Udah, ayo jalan, Bismillah, ayo. Beneran Ustaz? Beneran, ini hari Ahad. Kata anak hari Ahad. Nanti antum datang ke rumahnya langsung. Anak bilang gitu, beneran? Hari ini Ustaz? Iya, hari ini. Gak usah lama-lama. Jangan nunggu besok-besok. Ntar mati duluan gimana? Dah ayo. Bismillah. Akhirnya hari itu juga dia nazar. Ya. Dia nazar sendiri datang ke rumah calon. Cocok. 2 pekan kemudian ketemu anak, gimana?
Belum jawab dia udah senyum duluan. Wah, ini berarti udah lampu hijau ini. Gimana kemajuannya? Senyum dia. Insya Allah pekan depan Ustaz, kata dia. Alhamdulillah. Udah gitu doang info dari dia. Ngundang enggak. Ngundang enggak dan habis itu hilang dari kajian. Masya Allah. Tapi ibrahnya apa ikhwan? Ibrahnya Allah maha lembut. Allah jodohkan dia kepada mungkin yang cocok buat dia. Jadi di antara makna latif, kemahalembutan Allah, Allah mengantarkan hambanya pada cita-cita yang diharapkannya dengan cara yang tidak disangka-sangka olehnya. Dan itu semua terjadi pada kita. Semua dari kita pernah terjadi hal tersebut pada diri kita. Disadari atau tidak. Makna yang kedua dari latif, kemahalembutan Allah atau Allah maha lembut, yaitu Allah Ta'ala maha mengetahui secara detail rinci. Saking rincinya sangat lembut pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Saking rincinya. Antum kalau melihat hardware dengan software, mana yang lebih detail? Software, saking detailnya antum nggak bisa melihatnya. Karena saking softnya ware tersebut. Kalau hardware kan sekecil-kecilnya masih antum lihat. Tapi kalau software, ayo. Nggak bisa antum lihat saking softnya dia. Maka maha lembut Allah Azza wa Jalla itu Allah maha mengetahui detail maslahat untuk kita. Yang kita belum pernah mengetahui. Yang kita tuh nggak tahu sama sekali kalau itu bermadarat buat kita. Tapi Allah tahu, maka Allah hilangkan itu dari kita. Itu maha lembutnya Allah Azza wa Jalla. Jadi di antara keutamaan orang beriman yang berbuat ihsan, dia akan dimudahkan buat dia untuk mendapatkan kebaikan yang dia inginkan karena Allah maha latif. Allah latif, maha lembut. Kemudian Allah juga akan menolak hal-hal yang tidak dia sukai. Gimana ya? Allah juga akan menolak hal-hal yang tidak disukai seorang mukmin karena berkah keikhlasan dan harapan mereka terhadap pahala Allah. Jadi Allah hindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh orang beriman ini. Karena Allah ingin membalas keikhlasan dan harapan orang beriman ini. Karena berkahnya orang ini. Ya. Maka Allah hindarkan dari keburukan. Mungkin ada yang bertanya, ada orang beriman, udah berbuat ihsan, baik, tapi kok kemudian malah tertimpa musibah lagi. Gimana menjawabnya? Ketahuilah bahwasanya orang beriman ini menghadapi musibah ini ujian buat dia untuk kemudian memudahkan jalannya ke surga dan memalingkan dirinya dari api neraka. Dan sebelum masalah ukhrawi, boleh jadi kalau dia tidak bersabar atau dia tidak diberikan musibah, ya, maka boleh jadi dia tidak kuat untuk menghadapi kehidupan sampai akhir usianya. Antum lihat orang-orang yang telah Allah berikan musibah yang luar biasa. Tingkat kesabaran dan tawakal mereka itu lebih teruji daripada kita yang enak-enakan. Yang ada kalanya kalau kita bertemu dengan orang-orang yang pernah kena musibah, kedewasaannya berbeda. Ada kalanya seorang usia 40 tahun. Namun dia tidak pernah merasakan musibah yang signifikan merubah kadar kesabarannya. Karena hidupnya enak. Anak sultan. Dan dia calon sultan berikutnya. Bapaknya Sultan Bintaro, dianya Sultan Keranggan misalnya. Iya. Ya. Nah, kemudian ada seorang yang mungkin baru usia 22. Usia baru lulus kuliah lah. Atau usia skripsi, ya. Tapi dia telah mendapatkan cobaan dan ujian yang berat di masa mudanya. Mungkin kehilangan orang tua atau penyakit dan musibah lah pokoknya. Dan ketika dipertemukan, mungkin saja terlihat justru yang dua-dua ini lebih dewasa daripada 40.
Mungkin dua-dua ini lebih imat dan irit dalam konsumsi atau menghabiskan harta dibandingkan yang 40 karena foya-foya. Lihat di mana, lihat perbedaan letak kekanak-kanakan dan israf dan safahah, kebodohan dalam mentreatment harta. Beda antara yang lebih tua ini dengan yang lebih muda. Ternyata yang lebih muda malah lebih unggul dari segi kedewasaan mengelola harta karena musibah yang pernah dia lalui. Nah begitu. Jadi boleh jadi musibah tersebut menolak keburukan-keburukan. Di antara keburukan adalah ketidaksabaran, kekanak-kanakan, tatoful dan semisalnya. Itu di antaranya. Ya, Allah Ta'ala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. 3 hal. Ya, sedekah, berbuat kebaikan, atau berbuat islah, mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Di dalam ayat ini Allah menginformasikan bahwa hal-hal yang disebutkan tadi semuanya akan bernilai baik bagi orang yang melakukannya. Dan sebuah kebaikan biasanya mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan. Jadi inilah bonusnya kebaikan yang kita lakukan adalah kebaikan berikutnya dan tertolaknya keburukan. Seorang mukmin yang hanya mengharapkan pahala Allah akan mendapatkan balasan yang besar. Di antaranya adalah dalam bentuk hilangnya kesedihan, musibah dan hal-hal yang mengganggu lainnya. Dan di sini Anda akan mengambil beberapa hadis dari Sahih Muslim dan juga beberapa penjelasan dari Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim tentang masalah ihsan. Ya insya Allah ini bermanfaat buat Anda dan juga antum dan juga kaum muslimin. Dalam kitab Sahih Muslim di kitab Az-Zuhud wal Riqa'iq. Zuhud wal Riqa'iq. Dalam bab al-ihsan ilal armalah wal miskin wal yatim. Bab berbuat baik kepada armalah. Yang mana armalah ini seringkali diterjemahkan di bahasa kita janda. Wal miskin, orang miskin. Wal yatim, anak yatim. Masing-masing 3 ini ada maksud, yaitu armalah, ada miskin, ada lagi. Yatim ada lagi. Ya. Armalah ini lebih dekat ke masalah status. Biasanya ya. Miskin lebih dekat ke masalah harta. Kurang berpunya. Yatim lebih dekat ke masalah juga status kekeluargaan. Sebagai anak, yaitu yatim adalah anak yang wafat bapaknya sebelum dia baligh. Adapun kalau bapaknya wafat dia udah baligh, udah berewokan, brengosan, ini bukan anak yatim ini. Ya. Jadi anak yatim itu wafat bapaknya ketika dia belum baligh. Di sini dengan syaratnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sa'i 'alal armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah. Wa kal qa'imi la yaftur wa kas sha'imi la yuftir. As-sa'i dikatakan oleh Imam Nawawi al-kasibu al-'amilu li mu'natihima. As-sa'i 'alal armalah wal miskin. Itu orang yang mencari penghasilan dan bekerja demi menafkahi, memberikan nafkah, infak, sedekah kepada armalah dan miskin. Itu seperti mujahid fi sabilillah. Seperti orang berjihad.
Dan seperti qaim la yaftur, seperti orang yang sholat yang tidak ada malas-malasnya gitu. Selalu sholat dia. Wa kasaimi la yuftir, seperti orang yang puasa yang tidak henti-hentinya dia berpuasa. Ya, tapi kita harus tahu di sini maksud dari armalah. Adapun miskin itu jelas ya, insyaallah yang biasa pengeluarannya lebih besar daripada penghasilannya, itu miskin. Ya, miskin dari segi harta. Ya, adapun miskin dari segi ilmu kita semua, ya. Tapi miskin dari segi harta adalah yang pengeluarannya lebih besar daripada penghasilannya. Ya, gitu. Tidak mesti dia punya rumah, bukan kontrak, punya rumah. Tapi pengeluaran biaya pengeluarannya itu lebih besar daripada pemasukan dia dari kerjanya dia. Ini miskin. Iya miskin. Termasuk miskin, ikhwan. Jadi miskin itu enggak dilihat. Jadi orang yang udah punya rumah bukan kontrak, itu bukan berarti dia lepas dari kemiskinan. Belum tentu, bisa jadi dia miskin. Iya. Malah boleh jadi kadang-kadang yang kontrak lebih kaya daripada dia, betul enggak? Betul. Yang ngontrak memang ngontrak, tapi penghasilannya jauh lebih besar daripada pengeluarannya. Ini tajir, kaya. Jadi status kemapanan seseorang itu nggak bisa dilihat dari dia punya rumah atau belum. Ya, syukur-syukur punya rumah, kaya. Nah, itu baru tuh. Ya, punya rumah, kaya, royal, ganteng, mobil 2 tuh diincer oleh siapa? Oleh ikhwan. Ya, maling ya. Iya. Nah, armalah itu siapa? Kalau di kita biasanya diterjemahkan janda. Nah, di sini armalah dikatakan armalah adalah man la zawja laha sawa'un kanat tazawwajat qabla dzalika am la. Ini pendapat pertama. Armalah adalah perempuan yang tidak punya pasangan. Baik pernah menikah sebelumnya atau belum pernah menikah, maka itu armalah. Itu. Ini pendapat pertama. Ya. Perempuan yang tak bersuami. Baik dia janda atau memang belum pernah nikah, maka ini armalah. Ya, ini pendapat pertama. Pendapat kedua, armalah adalah allati faraqaha zawjuha. Armalah adalah yang sudah berpisah dari suaminya. Janda. Ya. Baik berpisahnya di sini bisa jadi karena talak, terutama sekali karena suami meninggal, lebih diutamakan. Ini apa, ini azan atau apa nih? Hah? Ya kelas, berarti kita lanjutkan bulan depan atau habis isya? Bulan depan kita masih ada jadwal enggak ya? Tarawih bulan depan. Nah, ini membahas tentang armalah bulan depannya lagi enggak apa-apa. Atau habis isya aja insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Tadi perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sa'i 'alal armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah. Wa kal qa'imi la yaftur wa kas sha'imi la yuftir. Jadi orang yang sa'i 'alal armalah wal miskin. Ini lafaz sa'i menunjukkan tidak hanya sekali dia menafkahi armalah dan miskin. Kan dia itu seperti ya kafil, menjamin atau rutin memberikan donasi atau sedekah untuk armalah dan miskin. Nah, armalah ini ada pendapat yang mengatakan bahwa armalah adalah perempuan yang tak bersuami, baik pernah bersuami ataupun memang belum pernah menikah. Tapi usianya sudah usia yang layak untuk menikah. Ini armalah.
versi pendapat pertama. Pendapat kedua, armalah adalah janda yang telah berpisah dari suaminya, baik karena meninggal atau cerai dan seterusnya. Tetapi perlu diketahui di sini ya, lafal armalah, kalaupun misal ini adalah perempuan tak bersuami di usia yang selayaknya bersuami, atau perempuan tak bersuami karena telah cerai, atau dia janda, perlu difahami asal dari makna armalah, asal katanya. Berkata Ibnu Qutaibah, summiyat armalatan lima yahsulu laha minal irmal. Perempuan ini disebut armalah karena pada dirinya itu ada sifat irmal. Irmal itu adalah al-faqru wa dhahabuz zadi bifaqdiz zawji. Nah ini penting. Karena perempuan ini memiliki kefakiran dan tidak adanya bekal disebabkan tak bersuami. Ya, tidak ada bekal disebabkan tak bersuami. Maka kalau kriteria ini tidak terpenuhi, maka dia tidak disebut armalah. Apa kriterianya? Kefakiran dan tidak memiliki bekal buat hidup sehari-hari, atau kebutuhannya itu dengan kemampuan dia lebih besar kebutuhannya. Begitu ya. Kenapa kok armalah lebih dikhususkan masalah ini ke janda, ke perempuan, enggak ke laki? Karena perempuan pada asalnya dalam Islam bukan pihak yang bekerja dan pihak yang dinafkahi. Asalnya begitu. Jangan kebalik ya, jangan kebalik ya. Perempuan yang bekerja, laki-lakinya yang gendong anak, didik anak, ngasuh anak, bayi dan seterusnya. Enggak, kebalik. Ya, aslinya perempuan ini dinafkahi. Ketika tidak memiliki suami di usia yang selayaknya bersuami, atau karena menjanda, baik meninggal terutama atau yang telah ditalak, maka atau karena khulu, gugat cerai dan semisalnya, dan tidak ada yang menafkahinya serta dia itu fakir, maka dia disebut armalah. Jadi bukan janda sembarang janda. Adapun janda kaya enggak termasuk. Janda kaya di sini tidak termasuk armalah. Ya. Janda kaya, baik kaya karena warisan atau kaya karena usaha, atau dia punya skill yang baik dalam berdagang, berapapun usianya, maka dia bukan armalah. Karena armalah ada sisi irmal, yaitu faqr, kefakiran. Begitu ya kawan. Ya, jadi fahami makna menafkahi janda. Ya. Lafal menafkahi janda ini terlalu mujmal, terlalu global, ambigu. Yaitu janda yang fakirah, yang betul-betul butuh dengan dana untuk kebutuhannya. Lebih-lebih kalau punya bawaan, yaitu anak-anak. Ya, begitu. Miskin, kalau miskin jelas, miskin lebih umum daripada armalah. Ya, miskin ini baik laki-laki atau perempuan, baik muda maupun tua, baik bersuami ataupun tidak, miskin, baik beristri ataupun tidak, miskin. Jadi miskin lebih umum sekali. Ya. Jadi kalau misalnya ada laki-laki suka menafkahi janda yang kaya, ini bukan menafkahi armalah. Ini mau nikah tapi nggak kesampaian, ya itu. Karena nggak pantas kalau untuk menafkahi janda yang sudah kaya, nggak pantas. Kecuali dia nikahi, segera dah. Atau cut, nggak usah nafkahin karena fitnahnya besar. Kalau emang nggak mau nikahin, ya. Tapi kalau misalnya janda ini miskin, terserah janda ini miskin, mukanya cantik ataupun tidak, urusan lain itu. Tapi dia miskin, fakirah, butuh. Banyak kebutuhan, apalagi anak-anaknya bererot ya. Apa bererot itu namanya kan? Bererot. Segambreng ya. Iya. Makanya seperti ini dianjurkan untuk laki-laki yang mapan
menafkahinya walaupun istrinya nggak tahu, dan itu lebih afdal. Iya, karena kalau tahu ya biarin aja, emang apa? Sunnah Nabi SAW. Kalau misalnya dia tahu marah, hadis ini, bawa hadis ini. Sekalian bawa ustadznya sekalian yang ceramah. Ya, benar. Ana siap untuk membela antum yang menafkahi janda-janda yang fakirah. Kalau istri antum marah, bawa ana ceramahin berat. Ana pengen menceramahi perempuan-perempuan yang kecemburuannya tidak berdasar sunnah, tapi juga ada laki-laki yang nggak benar juga dalam masalah ini. Ya, dan mungkin itu lebih banyak. Ini juga perlu dimartil juga yang seperti ini. Ya, jadi dalam masalah ini kalau memang antum ingin menunaikan sunnah ini, lakukanlah dengan benar. Kalau memang antum pengen menikahinya, fadhal. Kalau itu tidak mengganggu atau menghancurkan rumah tangga asli antum. Kalau ada pertanyaan, mana yang lebih afdal? Menafkahi rutin janda tanpa menikahinya dengan hadis ini, atau dengan berdasarkan hadis ini, atau kedua, sekalian menikahinya. Karena ada yang memahami begini, kalau misalnya kita menikahinya berarti keafdalan hadis ini hilang dong. Ya paham nggak maksudnya? Berarti dia nggak janda lagi dong jadi istri kita. Kalau kayak gini memahami, ini bahlul memahaminya. Khata. Justru yang lebih afdal adalah menikah dengannya. Kalau memang apalagi kalau khawatir terfitnah. Karena potensi fitnahnya besar. Syukur-syukur kalau antum bisa menafkahi janda ini melalui tangan istri antum. Itu ajib. Ya. Beb, kasih fulanah. Daripada aku yang kasih, ntar kamu yang marah. Mendingan melalui kamu. Iya. Iya, nggak apa-apa. Ternyata ada persenan yang dipotong. Ya. Iya, japrem. Jatah perempuan. Ya. Nah, nggak boleh dipotong itu oleh istrinya. Kasih. Iya. Ya, begitu. Lebih afdal adalah kalau memang tidak menghancurkan rumah tangga awalnya, maka lebih afdal menikah dengannya. Kalau menikah dengannya hilang dong keutamaannya. Bukan hilang, justru keutamaannya berlipat. Mana yang lebih afdal nafkah? Menafkahi janda yang bukan istri kita, atau menafkahi istri yang menjadi istri kita? Lebih afdal menafkahi istri kita. Maka kalau menikah dengannya, mau dia kedua, ketiga, keempat, lebih afdal menikahi istri. Dan dia tadi janda. Kalau saya nafkahi gini, saya mungkin dapat akhirat insya Allah. Tapi dunianya kurang. Maka sekalian dinafkahi. Iya. Sehingga mengamalkan banyak hadis Nabi SAW. Dan mengamalkan ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Kemudian juga hadis Nabi SAW, dari semua infak yang lebih bagus adalah infakmu kepada keluargamu, istrimu. Itu paling bagusnya infak, paling bagusnya nafkah. Bahkan kata Nabi SAW, hatta luqmata tada'uha fi imra'atik, sampai sesuap nasi yang engkau suapkan ke mulut istrimu itu bernilai sedekah. Coba sekarang sesuap nasi yang engkau suapkan ke janda tetangga, itu sedekah atau dosa itu? Dosa jadinya. Iya, baik diam-diam atau terang-terangan nyuapin janda, enggak bisa. Tapi ingat, afdaliyah hadis ini hanya pada janda yang fakir, miskin. Tapi bagaimana kalau menikahi janda yang kaya? Tafadhol. Selama tidak menimbulkan fitnah, fadhol. Tidak bermadarat besar, fadhol. Tapi keutamaan ini tidak dapat. Hanya dapat insyaallah keutamaan menafkahi istri. Itu sudah besar. Begitu ya ikhwas sekalian. Begitu pemahamannya. Ya. Baik, jadi fadilahnya adalah
orang yang berbuat ihsan seperti ini, dia seperti mujahid fisabilillah, seperti orang sholat yang tidak putus-putus sholatnya, seperti orang yang puasa yang tidak putus-putus puasanya. Ajib. Itu berarti pahalanya itu selalu ngalir, ikhwan. Bagus kalau misalnya antum punya rutinan untuk hal-hal seperti ini. Oke, kalau misalnya untuk janda mungkin takut terfitnah hati antum. Orang miskin. Ya kan, adakanlah minimal satu keluarga miskin yang antum nafkahi diam-diam tanpa siapapun tahu. Istri nggak tahu, anak nggak tahu, tangan kiri nggak tahu bahkan. Udah, cukup Allah yang tahu. Kemudian diri saya dan juga malaikat mencatat amal. Dah, satu keluarga miskin saja yang antum kenal baik antum kenal atau tidak lah, pokoknya antum tahu dia miskin, mereka miskin, dan mereka tidak mengenal antum, nafkahi. Boleh setiap hari apa gitu, seminggu sekali. Walau hatta antum cuma kasih 100.000, itu insya Allah berharga buat mereka dan masuk ke dalam ini as-sa'i 'alal armalati wal miskin. 100.000 tok, 100.000 tok. Tafadhol, rutinin. Barangkali itulah amalan yang kemudian melimpahkan pahala antum yang tidak terputus, jihad, sholat tidak terputus, puasa tidak terputus. Itu pahalanya berapa? Padahal antum cuma ngeluarin 100.000 yang mungkin dikali 4 minggu jadi hanya 400.000, nggak seberapa mungkin daripada gaji antum yang, anda nggak tahu gaji antum berapa? Mungkin gaji antum ada yang mungkin 5 juta, 10 juta, 400.000 nggak ada apa-apanya. Iya, tanpa diketahui istri, itu. Ya. Kalau misalnya mau nafkahi janda tafadhol, tapi janda miskin, ya, bukan janda yang kaya. Tapi kalau nikah janda, tafadhol, janda kaya, tafadhol. Mungkin antum pengen lebih memperkaya diri dengannya, tafadhol, boleh. Iya, ada seorang dai Jakarta populer, Ustaz, ya. Dihamparkan kepadanya seorang akhwat. Bahasa kok dihamparkan ya, kayak apa aja. Dijajakan kayak dagangan. Ditawarkan kepadanya seorang akhwat, Ustazi, ini ada akhwat siap untuk nikah, insya Allah mau jadi yang kedua. Masya Allah, itu apa itu? Kita ganti tema lah kalau gitu. Iya. Tapi Ustaz itu ketika melihat profilnya dan melihat latar belakangnya menolak. Padahal akhwat tersebut mungkin tidak begitu kaya, tapi biasa lah, cuman punya usaha bagus gitu. Ditolak akhirnya. Dan ternyata alasannya menolak karena mencari yang perempuan yang kaya, ummahat yang janda yang kaya. Alasannya apa? Untuk menopang dan membantu program dakwahnya. Boleh ya ini? Ya boleh, tafadhol. Iya. Tapi kalau memang begitu bagi beliau lebih afdal, tafadhol. Tapi ingat hadis ini juga memiliki keutamaan. Ya, kalau misalnya ada janda yang miskin, fakirah, enggak ada yang menafkahi, nafkahi. Kalau antum takut terfitnah, nikahi. Selama itu tidak menimbulkan fitnah di keluarga asli kita. Ya. Juga kemudian kafilul yatim. Kata Nabi SAW di hadits Abu Hurairah lainnya, kafilul yatim lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah. Ini diantara keutamaan yang besar nih. Kafilul yatim yaitu penjamin anak yatim. Penjamin anak yatim. Lahu aw li ghairihi. Yang dia miliki atau milik orang lain. Maksudnya adalah lahu ini, anak yatim ini termasuk kerabatnya misalnya. Anak yatim ini adalah adiknya atau kakaknya, atau anak yatim ini adalah cucunya mungkin. Ya, dia menjadi kafilnya. Kafalah, menjamin ya hidupnya, membiayai hidupnya. Ya, jadi bukan sebatas sekali ngasih dan selesai. Enggak, ini kafil ini berarti membiayai hidupnya, menopang biaya hidupnya. Baik milik dia, keluarga dia, anak yatim ini, atau li ghairihi, atau keluarga orang lain, ajnabi, orang asing, orang lain yang bukan kerabat kita. Siapapun itu, pokoknya anak yatim. Ana wa huwa kahataini fil jannah. Aku dengan dia itu seperti ini di surga. Maka diisyaratkan oleh dalam riwayat Malik disebut dengan sababa dan wusta, dekat. Nih antara aku dengan dia sedekat ini di surga. Jadi kalau misalnya kita mau dekat
pada Allah, dekat kepada Allah Azza wa Jalla, dan kemudian berdekatan posisinya dengan Nabi kita alaihi wasallam, yang mana beliau menempati apa? Surga Firdaus. Itu punya kita modal saham investasi akhirat berupa apa? Kafil al-yatim. Yaitu kita selalu memberikan santunan kepada anak yatim secara bertahap berkala. Bukan sekali itu aja. Nah, karena ini kafil di sini menjamin. Mungkin beasiswa bisa beasiswa. Misalnya anak yatim ini dimasukkan ke pesantren. Biaya pesantren 300.000 per bulan. Antum kafilkan itu setahun. Misalnya, berapa setahun? 3.600.000. Dah, anak bayar tunai setahun kamu sekolah. Ini kafil. Untuk pendidikannya bisa, untuk makanannya bisa, untuk pakaiannya bisa. Antum cari pesantren-pesantren yang mereka ada yang pesantren-pesantren khusus yatim piatu, ada pesantren-pesantren yang di dalamnya juga ada anak yatim. Coba cari. Biasanya pesantren-pesantren itu memberikan list nama-nama anak yatim yang bisa dijadikan apa istilahnya anak asuh ya. Ya, itu kafil yatim tuh. Bahkan ini lebih luar biasa karena mengkafil mereka, memberikan jaminan untuk beasiswa mereka itu menjamak banyak kebaikan. Pendidikan, agama, bisa jadi ini anak yatim ini kelak dia jadi syekh besar, jadi ulama bisa, dan pahalanya bertubi-tubi itu buat orang yang pernah menjadi kafilnya. Mungkin kita wafat pas dia sebelum jadi ustadz, kita wafat duluan. Tapi karena ilmu yang didapatkan berkah dari diantara dari hasil kafalah kita, itu masya Allah. Ya, jadi ikhwan sebenarnya kita kalau melihat armalah, melihat orang miskin, janda-janda yang miskin, orang-orang miskin dan anak-anak yatim, itu melembutkan kalbu kita. Melembutkan kalbu kita. Ya. Walaupun sebagian orang hanya melihat janda miskin itu hanya dari segi biologisnya, seksualnya, nikah kedua dan seterusnya. Jangan lihat dari itu dulu. Lihat dari kesulitan hidup yang mereka tempuh. Kemudian akan melembutkan kalbu kita. Apalagi kalau mereka memiliki anak-anak tanggungan yang tidak ada menafkahinya. Ya. Begitu ya ikhwas sekalian, dan itu akan membahagiakan kita insyaallah dunia dan akhirat. Dan ana berharap pada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah jadikan ana dan juga antum semua adalah orang-orang yang Allah berikan kemudahan untuk membantu rutin untuk mereka-mereka yang telah disebutkan dalam hadis ini, sehingga Allah catat kita sebagai mujahid fi sabilillah. Allah catat kita sebagai orang yang salat tak berhenti-hentinya, puasa tak henti-hentinya, dan Allah dekatkan kita kepada Rasulullah SAW di Firdaus nanti. Ya wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tidak ada pertanyaan kan ya? Ada dah. Oh iya. Dibacain dah. Oh dari antum sendiri? Ayo fadl. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajaib pertanyaannya nih. Ahsan, jazakumul khairan. Pengalaman. Pertanyaannya, bagaimana kalau seorang ikhwan, dia sudah ngaji, sudah beristri, dia menafkahi seorang janda dan dia menolak ajakan nikah janda tersebut. Tapi dia nafkahin itu janda. Boleh atau tidak? Boleh. Hukumnya boleh. Maksudnya boleh menolak karena mungkin dia melihat maslahat. Ya mungkin dia melihat kalau dia menikah sekarang belum siap, mungkin lebih baik jaga jarak aja lah. Ya, apalagi habis Omikron ini kan ada lagi nanti virus apa lagi gitu kan. Nah, dia boleh memilih jalan itu. Mungkin dia belum siap karena dia memandang istri yang saat ini ada itu juga mungkin belum siap ya. Daripada menghancurkan rumah tangga pertama, ya mungkin ada pertimbangan-pertimbangan, jadi diperbolehkan. Tetapi ketika keadaan itu sebenarnya mudah, istri pertama ridho dan semuanya baik-baik saja, walaupun tetap boleh menolak, tetapi itu khilaful aula, yaitu menyelisihi sesuatu yang lebih baik gitu. Iya. Sejujurnya ini pengalaman pribadi ana juga sebenarnya. Iya. Sejujurnya. Bahkan wallahi ikhwan, sampai di kajian, lembaran pertanyaan,
sampai ditulis nomor handphonenya dan namanya, pertanyaannya besar-besar hurufnya. Alhamdulillah itu perempuan sudah nikah sekarang, alhamdulillah. Ya, itu sampai masya Allah itu. Setiap di kajian tersebut selalu beliau bertanya, dan seterusnya. Dan mengajak kemudian untuk nikah. Dan bahkan mengatakan, ana insya Allah siap menjadi budak ustadz gitu katanya. Masya Allah. Beneran, ana siap menjadi hamba ustadz, masya Allah. Syirik ini jadinya nanti. Repot, ana. Iya, itu sekali. Ada juga di kasus lain dan seterusnya itu, masya Allah. Tapi semua tidak bisa ana tunaikan ketika itu karena nggak siap ketika itu. Maka itu hak ana untuk tidak menerimanya, bukan karena ana tidak mau secara biologis, bukan, tetapi memang itu adalah hak dan nggak masalah dengan itu. Dan juga perempuan tersebut ketika merasa ditolak oleh ini, ya harus mengerti, mungkin ada hal-hal lain yang dipertimbangkan. Syukur-syukur masih disedekahin itu, masih syukur itu. Jadi ini nggak masalah insyaallah taala. Ya wallahu alam, dan ini bukan berarti kufur nikmat. Memang ini kenikmatan, siapa yang enggak senang ditawarin? Ayo Ustaz, atau ya Pak nikah sama saya. Saya siap jadi kedua, ketiga, keempat. Ya. Saya siap gitu. Siapa yang enggak GR kalau misalnya ikhwan-ikhwan digituin? Tapi kan kita mempertimbangkan hal-hal lain, ya mungkin waktunya kurang tepat. Ya, kamu datang sekarang. Ntar 5 tahun lagi datang insya Allah saya siap. Iya, misalnya ya. Begitu, wallahu a'lam. Udah ya? Udah pulang, kita pulang insya Allah. Kita pulang dari sini. Ya, kita tinggal mengamalkan apa yang kita ilmui saja ya insya Allah ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.